di salah satu museum Masyarif ada 4 katanya. Kita ada yang pertama di Bin Jalmud House tentang perbudakan. Kita balik lagi ke sini. Yuk kita explore. Jadi ini Bin Jalmud House Museum ini menceritakan tentang perbudakan di sini. Jadi kan perbudakan itu ada di hampir semua bagian dunia. Jadi story yang ada di museum ini bagian dari sejarah panjang itu. Jadi dengan adanya visi Qatar 2030, jadi Sheikh Moza pengen mendokumentasikan itu. Jadi pengen kita tahu sejarah perbudakan di Qatar. Oh gitu. Oh mantap kata-katanya. Ini Sheikh Moza, istrinya raja yang dulu ya ayah? Sheikh Moza Istri raja yang dulu kan? Tapi sekarang dia yang ini ketua Qatar Foundation. Iya, ketua Qatar Foundation. Terus kita bisa dengerin sejarahnya nih. Emang harus install dulu. Harus install aplikasi. Oh, begini. Ini kaca. Apa nih, A? Sejarah slavery di dunia, perbudakan di dunia. Kalau ini gambaran budak yang kerja tanam-tanaman gitu di perkebunan. Kalau ini katanya kontrak budak perbudakan seperti itu. Karena nggak ada kertas ini nulis di situ ya kontrak. Ini perempuan Syria. Masyarakat Mediterania. Slavery itu didukung oleh sistem sosial. Saat itu. يقوم على استغلال فئات أخرى من الناس يطلق عليهم الموالي. كان يسمح للموالي بالعمل في زراعة الأراضي مقابل الحصول على حماية الأرض. ورغم أن الموالي لم يكونوا يطاعون من الباحثين يكونون الآن فكرة كالأهرامات مثلا قد استخدمت فيها أعداد كبيرة. Ada pandangan bahwa piramid itu dibangun oleh orang-orang budak. Jumlah budak yang sangat besar. Kerjanya di agrikultur. Di Yunani. Perbudakan di Yunani. Jadi peradaban besar itu memperluas di sepanjang wilayah Samudra Hindia, khususnya masuk di India, Timur Tengah, tapi juga Afrika dan Indonesia. Jadi Indonesia itu termasuk peradaban yang luar biasa saat itu. Bahwa itu Sriwijaya ya. Zaman Sriwijaya. Ini abad 16 ya. Jakarta loh, A. Tuh lihat Batavia. Nanti foto saya. Terus ini mana tuh India ke Cina. Kalau ini di Madagaskar. Jadi memang ini perbudakan di wilayah Samudra India. Nah, jadi ini sejarah Bilal bin Rabah, itu sahabat Nabi, masuk Islam. Dia itu orang Ethiopia dan dia itu diperbudak oleh namanya Umayyah bin Khalaf, yang dia itu memasuki Nabi. Jadi ketika Bilal itu ketahuan masuk Islam, jadi dia disiksa oleh Ibn Khalaf. Dan ketika itu Abu Bakar mengetahui itu tentang Bilal, kesalahan Bilal, komitmennya, kemudian Bilal dibeli oleh Abu Bakar dan dibebaskan. Masya Allah. Ini pre-Islam ya, pre-Islamic slavery. Jadi perbudakan sebelum Islam di wilayah Arab, negara-negara Arab.
di foto juga ada. Jadi ini tentang bagaimana metode perbudakan itu. Jadi kenapa seseorang bisa diperbudak? Pertama karena adanya perang, jadi pihak yang kalah itu bisa diperbudak. Yang kedua karena hukuman misalnya dia berbuat jahat, kemudian dia dihukum sebagai budak. Kedua memang ada penculikan. Terus yang keempat ada hutang, mungkin ada keluarga yang berhutang, terus anaknya diambil jadikan budak. Oh iya. Ya bisa kayak gitu. Dia bisa menjual anak gitu. Iya, ini Filipina. Ini di Yaman. Ini Dayak Kalimantan. Jadi bagaimana perbudakannya itu muncul di sana. Jadi ada suatu suku menyerang suku lain, kemudian anak-anaknya ditangkap dan dijadiin budak. Jadi itu salah satunya. Kejam ya? Oh, orang Kalimantan nih, tapi bukan orang Dayak. Kalimantannya bukan Kalimantan Dayak. Ini kerjaan-kerjaan budak. Jadi kalau budak perempuan itu bisa juga dia dipekerjakan sebagai penyanyi, pemberi hiburan di istana. Adapun laki-laki itu kadang budaknya dijadikan security lah ya, security bisa, terus yang kerjaan administratif. Terus budak laki-laki dan perempuan juga mengerjakan pekerjaan domestik. Gitu. Jadi sejarah tentang khalifah-khalifah muslim pada era Mamluk itu memperkerjakan tentara itu dari para budak. Di budak-budak, jadi tentara untuk memperluas teritorinya. Jadi kan tadi Abbas atau pemerintahan Abbasiyah itu membentuk tentara yang terdiri dari orang-orang budak yang direkrut pada usia muda dari Balkan. Terus ketika tentara itu sudah kuat, mereka juga mendirikan kerajaan sendiri, itu yang disebut dengan Mamluk. Gitu. Padahal dulunya budak. Udah mereka powerful, jadi kuat, tentara, akhirnya mereka punya kekuasaan sendiri. Itu yang disebut Mamluk di Mesir. Mamluk itu. Menarik. Nah ini tentang integrasi keluarga. Jadi bagi sebagian besar budak, kenapa mereka mungkin tidak melawan ya? Karena alasannya yang paling penting bagi kehidupan mereka bukan kebebasan, tapi adalah keamanan, makanan, dan tempat bernaung. Itu adalah concern perhatian utama mereka. Mungkin kalau mereka nggak dibudak sama tuannya kayaknya, bisa jadi mereka nggak punya makanan, nggak punya keamanan, bisa jadi ya. Bahkan perempuan, nah ini perempuan yang itu merepresentasikan 2/3 dari budak yang diperbudak di Samudra Hindia, itu seringkali sudah menjadi terintegrasi dengan keluarga si tuannya. Akhirnya dia bisa mendapatkan keamanan, nggak cuma buat dia, tapi juga bagi anak-anaknya. Jadi mungkin jadi perempuan diperbudak, tapi anak-anaknya hidupnya enak setelah itu kan. Ini yang menceritakan tentang budak yang dibawa ke Qatar. Oh, jadi ini sejarah. Jadi selama berabad-abad sumber budak itu dapatnya dari mana? Di Timur Tengah, di dunia Arab itu biasanya budak itu datang dari Afrika Timur Laut ya, dan wilayah Sahel, Central and Western Africa, Afrika Tengah dan Afrika Barat. Kadang-kadang ini nih Muslim yang pergi melakukan haji karena dia jauh, nah itu rawan ditangkap dan jadiin budak. Jadi berbahaya juga ya haji zaman dulu kalau nggak ada keamanan. Iya. Ilustrasi perbudakan zaman dulu. Dan ini harga budak tahun 1909, 1926, 1500. Ini menceritakan bagaimana dulu budaknya diambil gitu loh. Kemudian anak dan ibu juga terpisah, dibawa ke negara lain.
Jadi ini pekerjaan domestik dulu para budak. Tuh. Qatar itu kan sebelum ditemukannya minyak, pekerjaan utamanya adalah mencari mutiara, menyelam ke bawah laut. Jadi ini sejak tahun 1879 1929 itu industri mencari mutiara itu dia semakin meningkat, semakin berkembang, akhirnya kebutuhannya semakin banyak. Nah, ketika kebutuhan untuk menyelam ke air itu semakin banyak, maka banyak kebutuhan untuk mencari lebih banyak budak gitu. Jadi demand, kebutuhan untuk mendapatkan budak yang diimpor dari negara lain itu akhirnya bertambah secara signifikan. Ini gambaran budak mencari mutiara di Qatar. Jadi dulu itu para budak itu diimpor dari negara lain. Ini perbudakan modern. Iya, perbudakan modern itu bentuknya human trafficking, jual beli manusia. Masih terjadi ya, bahkan di Indonesia pun masih ada kan di area di luar, di pulau mana gitu, dia mengirim manusia jual beli karena kemiskinan. Jadi masih terjadi sebenarnya perbudakan. Bentuknya aja mungkin yang berbeda. Iya. Karena mereka juga ini yang butuh gitu ya. Ya, Ekonominya kadang juga. akhirnya tertipu malah dijual. Iya. Padahal awalnya pengen kerja. Gitu biasanya. Tapi malah tertipu. Jadi ini fakta-fakta yang mengejutkan. Jadi ini dari United Nations laporannya. Jadi bahkan ada sekitar 2,5 juta orang yang itu mungkin jadi korban jual beli manusia. Bahkan katanya jual beli manusia itu termasuk salah satu kriminal internasional yang paling menguntungkan dari segi pendapatan. Jadi banyak orang, selain ada ini narkoba atau jual beli senjata, jadi jual beli manusia itu sangat menguntungkan secara ini. Jadi ini bagaimana jual beli manusia itu terjadi. Jadi mereka itu kan awalnya seringnya ini ditawari pekerjaan. Jadi ini pekerjaan yang menipu. Maksudnya dia ditawarin kerja karena mungkin dia miskin, dia pengen kerja. Ternyata malah dia itu dijual. Jadi memang harus hati-hati tentang pekerjaan. Itu salah satu caranya. Karena dia kemiskinan, tidak kerja, jadi dia ditawari, mau, ternyata dijual. Masih banyak terjadi. Indonesia juga masih terjadi. Organisasi yang menyelesaikan masih digencarkan lah ya sampai sekarang. Antropologi. Oke, kita jalan melihat sejarah perbudakan. Ini tentang perbudakan daerah modern. Jadi masih ada, cuman bentuknya aja yang sudah berbeda ya. Kisah perbudakan di Qatar itu isu yang sensitif. Jadi banyak didiamkan. Meskipun demikian, kehidupan orang-orang budak dulu di sini itu sudah mendapatkan, mereka sudah bisa berekspresi melalui budaya mereka, gitu, melalui oral, cerita oral. Jadi mereka diam. Kita lihat. Nah, kalau di sini banyak juga nih budak di Qatar yang sudah dianggap seperti keluarga lah gitu, yang anggota keluarga. Tuh. Bebasan. Jadi itu mungkin terakhir ya menceritakan bahwa manusia itu sama, jadi harusnya tuh nggak ada perbudakan.
Qatari family. Nah, jadi ini pembebasan budak oleh tuannya. Jadi ada beberapa cara. Ada yang misalnya budak itu telah melayani dengan sangat baik, suka tuannya, hingga dibebaskan. Ada yang dia itu budak ini dia sudah kerja keras, akhirnya punya uang untuk bayar hutang ke tuannya. Bisa juga karena tuannya itu memperlakukannya dengan buruk gitu ya, atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak bermoral, bisa juga budaknya dibebaskan. Jika budak perempuan itu melahirkan anak-anak ke tuannya itu bisa juga anak tuannya mungkin nikah atau apa ya. Atau bisa juga yang terakhir nih, ketika tuannya pulang haji dengan selamat, itu salah satu rasa syukurnya dia bisa membebaskan budak. Oh gitu. Ini kok apa nih? British. Oke, jadi di sini tentang kapan perbudakan itu secara resmi dihapus oleh Raja Sultan Qatar itu ya. Itu pada tahun 1952. Jadi kan dulu sejarahnya kenapa budak itu banyak di Qatar, karena butuh orang-orang untuk diving, untuk menyelam mencari mutiara. Nah, setelah ditemukannya minyak, jadi pekerjaan mencari mutiara ini decline, menurun, tidak tertarik lagi orang-orang lebih tertarik kepada minyak. Nah, karena sudah tidak lagi tertarik kepada mutiara, berarti kan budak sudah nggak dibutuhkan lagi untuk kerjaan itu. Jadi di saat yang bersamaan dengan datangnya minyak, ditemukannya minyak, maka kebutuhan untuk slavery itu juga udah berkurang. Akhirnya 1952 itu dihapuskan secara resmi. Akhirnya orang-orang yang awalnya budak itu pindah kerjaan menjadi bekerja di perusahaan-perusahaan minyak. Jadi seperti itu sejarahnya di Qatar, teman-teman. Ya, kita habis belajar tentang perbudakan ya. Tidak sejarah hanya di Qatar ya. Dunia, di dunia juga tadi di perbudakan awal-awal. modern. Ya itu aja. Oke, kita Explore next museum ini. selanjutnya. Next kita explore museum lain yang ada di Mashrib ya. Oke. Oke. Kita keluar dulu ke museum selanjutnya. Sini ada aja yang bawa tasnya.